Guys, ini ada satu superfood yang paling sering gue pakai di sini ya. Ini tuh spirulina, Pet Glow Spirulina. Spirulina ini manfaatnya yang pertama sebagai protein booster, yang kedua sebagai sumber klorofil. Klorofil tuh bagus untuk pencernaan. Spirulina ini juga banyak mengandung phytonutrients. Nah, phytonutrients yang ada di spirulina itu bagus untuk bulu, makanya gue ngasih setiap hari ya. Kucing-kucing gue juga rata-rata suka ya, spirulina tuh dia aromanya nggak terlalu strong, rasanya juga nggak terlalu strong. Dicampur ke makanan basah atau bahkan gue pernah lihat video yang dicampur ke makanan kering, si kucing itu mau ya. Nah, di video kali ini gue sekaligus mau jawab pertanyaan ya. Pertanyaannya itu, kenapa rata-rata ngasih vitamin campurnya ke raw food atau wet food? Kenapa dry food tidak direkomendasikan ya? Gue termasuk orang yang tidak merekomendasikan vitamin bubuk dicampur ke dry food. Gue punya dua alasan yang menurut gue valid ya. Yang pertama, kalau vitamin bubuk itu dicampur ke dry food, takutnya ngubah aroma dan rasa dry foodnya. Apalagi untuk kamu yang punya banyak kucing ya. Mungkin ada 1-2 kucing yang suka dry foodnya dicampur sama vitamin bubuk ya. Salah satunya spirulina, tapi belum tentu kucing yang lain. Mungkin buat kamu yang vitamin bubuknya itu suka dicampur sama dry food, biasanya karena kucingnya cuma sedikit ya. Jadi bisa dikontrol semuanya itu pada makan atau enggak. Atau kucingnya makannya di jadwal. Kalau kucing yang makannya di jadwal, itu kan 1 kali porsi itu harus langsung habis ya. Jadi ketahuan nih, kucing kamu sebelum dicampur vitamin bubuk A misalnya, itu dia makannya banyak, tapi setelah dicampur dia nggak suka. Jadi buat teman-teman yang punya banyak kucing atau tempat makannya pakai food dispenser, sebaiknya tetap ke wet food atau ke real food aja. Alasan yang kedua kenapa gue nggak merekomendasikan ngasih vitamin bubuk ke dry food, karena takut kebanyakan ya. Apalagi kita ngasih vitamin, itu kadang-kadang sehari bisa 2 kali, pagi sama malam misalnya. Nah, kalau kita campur ke dry food itu cenderung kebanyakan ngasihnya. Kalau dicampur sama wet food, tergantung wet foodnya juga sih. Makanya kalau ngasih vitamin bubuk ya, gue selalu merekomendasikan makanan basah itu jangan terlalu banyak. Cuman sekitar 1 sendok teh lah. Nanti abis ini gue tunjukin. Soalnya gini loh. Kalau kamu ngasihnya superfood nih, kayak Pet Glow Spirulina, ini ngasihnya nggak terlalu banyak karena ini superfood. Beda sama real food ya. Gue udah pernah jelasin ini di video sebelumnya. Kalau real food itu sifatnya mengenyangkan juga. Tapi kalau superfood ini nggak. Kita ngasihnya cuma sedikit-sedikit ya. Oke, sekarang gue mau tunjukin ya. Ini ada makanan basah yang mau gue campur sama Pet Glow Spirulina tadi. Makanan basahnya itu cuma sedikit aja. Kalau kita pakai makanan basahnya banyak, nanti kita juga cenderung ngasih superfoodnya juga kebanyakan. Nah, kurang lebih segini aja lah ya. Apalagi yang kita kasih spirulina nih ya. Spirulina kan rata-rata kucing suka, aromanya nggak terlalu strong. Jadi agak banyak pun bisa. Nah, dengan makanan basah yang sedikit ini, ya, kita juga pasti nggak mungkin spirulinanya ini lebih banyak dibanding makanan basahnya dong. Nanti nggak bisa diaduk. Nih ya. Kalau makanan basahnya segini, paling spirulinanya, nah segitu aja menurut gue udah banyak ya. Karena spirulina itu rata-rata disukain sama kucing. Jadi agak nutupin sedikit makanan basahnya masih nggak masalah. Nah, kalau untuk spirulina, ini kan dia mengandung klorofil ya. Jadi gue saranin dicampur sama tambahan fat, jangan dicampur sama air ya. Karena klorofil itu kan dia fat soluble. Ini lagi gue campur sama extra virgin coconut oil ya. Tinggal disemprot aja, dikira-kira aja nih ya. Sampai spirulina dan makanan basahnya itu bisa diaduk. Oke, ini udah diaduk rata ya. Mau gue kasih ke cilung aja yang deket. Tuh, coba deh kamu bayangin. Kalau tadi spirulinanya kamu campur sama dry food ya. Walaupun ada kucing kamu yang suka. Cuman pasti kita akan lebih banyak ngasihnya. Kalau sehari 2 kali atau bahkan 3 kali ngasih vitamin gimana? Belum tentu semua kucing itu pencernaannya kuat kan ya. Jadi segini aja sih udah cukup. Makanya kalau untuk vitamin, gue tuh lebih suka pakai yang natural, kayak superfood misalnya. Gue nggak suka yang synthetic vitamin, karena synthetic vitamin itu kan kadang-kadang kita harus ngikutin takaran sajinya itu berapa. Kita harus sesuai gitu. Nah, kadang-kadang di beberapa synthetic vitamin tuh gue lihat, loh ini kayaknya banyak banget deh per serving size-nya gitu ya. Jadi kalau bisa kita cari yang natural aja. Karena kita bisa pakai sesedikit mungkin untuk menjaga kesehatan pencernaan dan ginjalnya juga.